Politik transaksional, jual beli partai politik, dan kemudian oligarki semakin mencengkram itu terjadi. Dan yang masuk dalam kontestasi politik itu ya itu saja. Dan kita paham jejaringnya. Apakah kemudian kita akan membiarkan situasi ini seperti ini sampai 2024, bahkan sampai 2045 ketika Indonesia genap 1 abad? Maka jangan pernah bermimpi Indonesia itu maju. Yang ada adalah kemunduran dan kemunduran. Anda tahu berapa kekuatan parlemen yang mendukung pemerintahan Joko Widodo? Itu 82%. Dan hanya menyisakan kurang lebih 16% saja yang oposisi. Itu pun oposisinya juga setengah-setengah. Maka menurut saya solusinya adalah revolusi. Adalah perubahan secara fundamental, perubahan secara cepat, dan itu dipimpin oleh anak-anak muda seperti saya dan antum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para narasumber yang sangat hebat, luar biasa, yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman di Gema Pembebasan yang saya hormati, saya banggakan, tentunya teman-teman diskusi yang luar biasa, ramai di tengah Covid. Kalau kata Babe Ridwan Saidi, kopat Covid gitu kira-kira ya. Tapi Covid saya kira ini bukti tidak menghalangi semangat kita semuanya untuk tetap berbagi pengetahuan, pengalaman, dan yang paling penting adalah semangat perjuangan untuk Indonesia lebih baik. Kira-kira begitu. Saya juga mohon maaf karena terlambat. Tadi ada agenda juga, ya olahraga lah, kan gitu ya. Kita main bola karena turut serta acara senior-senior kita di Majelis Nasional Kahmi. Ya semangatnya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Gitu kira-kira ya. Nah, kemudian ini karena permintaan dari Ustadz Khalik, saya nggak bisa nolak. Kalau beliau udah minta saya pasti datang. Makanya tadi saya ngebut ya, sudah bisa ngelawan Valentino Rossi kira-kira. Alhamdulillah, biidznillah bisa sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Saya kira temanya sangat menarik. 2021 tahun kemunduran. Indonesia kapan majunya? Tanda tanya. Jadi proposisi atau conclusion ya, kesimpulan yang dibangun ini sudah kesimpulan ini Bang Farid Sahbana ya, bahwa 2021 tahun kemunduran. Makanya saya pernah bersuara kan bahwa mestinya revolusinya itu di tahun 2021 kan gitu. Nah, saya bahagia sekali karena ternyata dikonfirmasi oleh teman-teman di Gema Pembebasan, dan saya kira juga teman-teman di OKP yang lain insya Allah selalu punya semangat yang sama dengan kita. Jadi kalau 2021 adalah tahun kemunduran, tadi Bang Faisal ya, karena beliau penulis buku, kemudian juga saya kira risetnya sangat luar biasa. Saya sangat terkesima dengan paparan beliau ya. Sayang saya tidak ikut dari awal, tapi semakin meyakinkan kita bahwa memang Indonesia hari ini dalam keadaan yang sakit parah, dalam keadaan yang hampir mati gitu ya. Hampir mati, jangan matilah kan gitu. Hampir mati saja lalu kemudian kita menyelamatkan. Kira-kira begitu. Kemudian Indonesia
Kapan majunya? Ya kalau saya maju, kalau kemudian ya ini solusi tawaran dari saya, Indonesia ini maju kalau rezim oligarki ini tumbang. Kira-kira begitu. Nah, kita semuanya berani nggak, siap nggak untuk kemudian bergerak untuk itu? Kalau saya mencoba untuk menginterpretasi kira-kira tentang gerakan mahasiswa pembebasan. Gerakan itu kan bukan hanya lompatan-lompatan kuantitas saja, tapi juga lompatan-lompatan kualitas. Kalau tadi nyambung dari Bung Febri, bahwa memang perubahannya sepakat saya. Perubahan dari diri sendiri, tetapi jangan menunggu kita menjadi nabi. Kira-kira begitu. Ya. Jangan nunggu kita menjadi orang sangat baik lalu kemudian kita berteriak tentang perubahan. Keburu dicaplok oleh penjahat-penjahat. Keburu kemudian negara ini dikuasai oleh oligarki yang sedikit tapi dia punya tangan, punya variabel untuk kemudian menindas, menghegemoni rakyat yang banyak. Nah, sehingga kalau tadi saya menangkap ya dari Bang Febri ya sangat luar biasa, kemudian dari Bang Faisal ya sepakat bahwa memang kapitalisme, neoliberalisme masih menjadi musuh kita bersama. Apalagi kalau kita bicara tentang semangat Islam. Ya. Kalau yang menjiwai, yang menjadi ruh daripada gerakan kita adalah Islam, saya kira kita sepakat bahwa kapitalisme, kemudian neoliberalisme, kaum neolib, kaum liberalis, ya, kemudian kaum kapitalis itu musuh kita bersama. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita akan diskusi terus seperti ini? Apakah kita setiap malam, bahkan setiap jam, bahkan setiap detik hanya menghabiskan waktu kita dengan diskusi saja? Itu bagus. Transformasi pengetahuan. Hal-hal yang sangat konstruktif. Ini majelis ilmu dan yakin percaya bahwa malaikat berkeliling di hadapan kita, di sekitaran kita. Itu jelas hadis baginda Rasulullah, hadis sahih kan. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu, maka para malaikat itu hadir bersama dengan kita. Tetapi perubahan itu tidak cukup hanya dengan yang seperti ini. Nah, kalau lompatan kualitas pada diri kita menjadi lebih baik, saya kira benar. Ini sudah tepat. Tapi kalau kemudian ingin melakukan perubahan yang cepat, yang fundamental, yang komprehensif, yang menyeluruh, ya maka kita harus bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk menyuarakan ya di depan penguasa yang zalim ini, di depan oligarki hari ini bahwa Anda harus berakhir. Saya kira itu. Kenapa kawan-kawan sekalian? Karena oke lah, kita mungkin debatable. Saya yakin teman-teman Gema Pembebasan gak mungkin sepakat dengan demokrasi. Kan gitu. Karena sedikit banyaknya saya baca buku, saya berdiskusi, ya. Tapi saya tidak ingin bahas itu. Biarkan sementara waktu dia berada pada ruang yang debatable. Apakah kita ingin bertahan dengan demokrasi atau mungkin ada antitesa daripada demokrasi itu. Biarkan dia berada di dalam ruang perdebatan kita. Kita nggak sedang membahas itu pada malam hari ini. Tapi bahwa Indonesia ini sudah kadung menerima demokrasi. Sudah kadung menerima demokrasi sebagai antitesa daripada Orde Baru yang kurang lebih 32 tahun berkuasa. Ditumbangkan dengan kekuatan mahasiswa sebagai agent of change, sebagai moral force, sebagai social control. Tapi saya ingin mengatakan bahwa hari ini nggak cukup kita dengan predikasi-predikasi itu tadi. Biarkan dia menjadi doktrin di kampus. Ya, agent of change, moral force, social control. Tapi harus ditambah, apa itu semangatnya? Leader of change, pemimpin perubahan. Jadi mahasiswa hari ini, saya dan antum semuanya, kita, anak muda, pelajar, mahasiswa, kaum muda itu harus menjadi pemimpin perubahan. Harus berada di garda terdepan. Memimpin perubahan. Karena kalau tidak, siapa lagi? Hari ini, mohon maaf, dengan segala hormat, perubahan nggak akan terjadi di DPR, di Senayan, di Istana Negara lebih-lebih. Begitu ya. Perubahan itu dari kekuatan civil society. Kenapa?
Karena oligarki hari ini sudah sangat luar biasa. Saya kembali katakan tadi bahwa karena kita sudah kadung terima demokrasi sebagai, walaupun tadi kata beliau demokrasinya sangat liberal. Kata saya demokrasinya ugal-ugalan. Kalau kata Bang Rizal Ramli, demokrasi yang kriminal. Memang faktanya demikian. Nah, dalam kondisi demokrasi yang liberal, dalam kondisi demokrasi yang ugal-ugalan, dalam kondisi demokrasi yang kriminal, maka tidak bisa kita berharap perubahan itu ya dari pemilihan umum. Kenapa? Karena pemilunya sangat transaksional. Kan gitu. Itu kawan-kawan sekalian. Dan itu fakta kok. Orang sekarang jangankan di kalangan intelektual, jangankan kita nanya di kalangan akademisi yang berjibaku di dunia akademik di kampus. Rakyat biasa saja, saudara-saudara kita, itu sudah paham bagaimana situasi politik kita hari ini. Nah, inilah yang saya kira perlu untuk kita gerakkan. Dan siapa yang punya potensi menggerakkan itu? Anak muda. Leader of change tadi. Maka demokrasi hari ini sedang terancam. Demokrasi hari ini sedang terancam. Ada 3 hal yang menurut saya mengancam demokrasi. Yang pertama adalah oligarki yang tadi sudah dibahas. Jadi beliau bicara tentang mulai dari PLN, kemudian infrastruktur, kebangkrutan BUMN, kebangkrutan negara, hutang negara yang sangat luar biasa, itu karena oligarki. Dan oligarki ini bukan hanya oligarki ekonomi, tapi oligarki politik. Anda tahu berapa kekuatan parlemen yang mendukung pemerintahan Joko Widodo? Itu 82%. Dan hanya menyisakan kurang lebih 16% saja yang oposisi. Itu pun oposisinya juga setengah-setengah. Lalu bagaimana Anda mengharapkan perubahan dari sana? 82% semuanya sepakat dengan pemerintahan Joko Widodo yang kemudian terhegemoni dan terdeterminasi oleh kepentingan oligarki. Itu kawan-kawan sekalian. Dan yang kedua adalah dinasti politik. Sampai sekarang masih bisa kita lihat. Dan menurut saya bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik secara perlahan. Bukan hanya Jokowi, tapi juga pejabat-pejabat di daerah masih banyak kita temukan. Karena kenapa? Karena kepentingan bisnis dengan kepentingan politik itu susah dipisahkan. Kalau bukan pebisnisnya langsung menjadi politisi, maka dia pasang orang supaya kepentingan bisnisnya bisa lebih mudah. Dengan apa? Dengan deregulasi, dengan membuat peraturan-peraturan, dengan membuat perundang-undangan yang menghamba pada kepentingan mereka. Itu fakta kok, kawan-kawan sekalian. Nah, saya tadi bilang bahwa praktek politik kita sangat ugal-ugalan, sangat kriminal, sangat transaksional. Untuk menjadi anggota DPR RI, Anda butuh uang berapa? 10 miliar. Macam saya dan antum semua, saya yakin nggak punya duit 10 miliar. Maka jangan pernah mimpi di iklim demokrasi Indonesia hari ini Anda bisa menjadi anggota DPR RI. Kalau Anda nggak punya duit 10 miliar. Pertanyaannya, dari mana duit 10 miliar itu? Orang yang punya duit sendiri pun mikir. Karena dia pasti berhitung, saya menang atau kalah. Ada nggak yang menggaransi saya menang atau kalah? Kalau tidak ada menggaransi, maka dia pasti mikir. Maka dia butuh fundraising. Dia butuh support dari orang-orang yang punya kepentingan atas hadirnya dia di situ. Menjadi bupati tidak murah. Menjadi gubernur 200 sampai 500 juta. Apalagi menjadi presiden. Apalagi di era hari ini yang disebut dengan presidensial threshold 20%. Makanya kenapa HMI berjuang untuk meniadakan presidensial threshold itu. Ambang batas yang 20% itu harus 0% atau ditiadakan. Semangatnya apa? Semangatnya untuk menjaga demokrasi, untuk menyelamatkan demokrasi. Karena kalau tidak, politik transaksional, jual beli partai politik, dan kemudian oligarki semakin mencengkram itu terjadi.
Dan yang masuk dalam kontestasi politik itu ya itu saja. Dan kita paham jejaringnya. Apakah kemudian kita akan membiarkan situasi ini seperti ini sampai 2024, bahkan sampai 2045 ketika Indonesia genap 1 abad? Maka jangan pernah bermimpi Indonesia itu maju. Yang ada adalah kemunduran dan kemunduran. Teman-teman sekalian. Belum lagi korupsi. Jadi ada 3, oligarki, kemudian dinasti politik, dan korupsi. Inilah 3 serangkai yang kemudian akan mengancam eksistensi demokrasi kita kalau kemudian kita bersepakat dengan demokrasi. Kan gitu. Kalaupun tidak sepakat, ya nggak apa-apa. Ini kan ruang diskusi. Ruang yang bebas. Yang penting Anda punya kekuatan argumentasi dan hadirkan antitesa ya sebagai konsekuensi dialektika dalam ruang material ini. Apa yang menjadi antitesa daripada demokrasi? Nggak apa-apa. Kan gitu. Saya pernah membaca bukunya Bung Hatta. Kalau tadi disinggung soal Pancasila. Saya pernah membaca pemikirannya Bung Hatta. Pancasila itu kan harus dilihat dari 2 perspektif. Yang pertama komitmen moral dan yang kedua adalah komitmen politik. Komitmen moral tadi dibahasakan oleh Bung Febri tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam doktrin, dalam keyakinan kita Islam, maka itu tauhid. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Itu komitmen moral. Lalu kemudian kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, kelima itu adalah komitmen politik. Tapi politiknya bukan untuk politik kepentingan oligarki, tapi politik untuk kemanusiaan. Nah, kenapa sila kedua, sila ketiga, sila keempat, bahkan sila kelima tidak terwujud keadilan sosial itu ya dengan data-data tadi disajikan oleh beliau? Karena moralnya sudah rusak. Gak ada komitmen moral itu. Nah, dalam situasi yang genting seperti ini kawan-kawan sekalian, hutang luar negeri kita sangat luar biasa. Saya nggak tahu kalau tadi disebutkan datanya secara pasti oleh Bung Faisal, tapi dalam informasi yang kita peroleh bahwa secara akumulatif kan 12.000 triliun. Hutang negara, hutang swasta, dan hutang BUMN. 12.000 triliun. Hari ini satu orang itu berhutang 20 juta sampai 23 juta rupiah. Dari populasi kita kurang lebih 270 juta jiwa. Siapa yang membayar hutang itu? Ketika Jokowi turun, maka Jokowi ongkang-ongkang kaki. Dia nggak punya beban kok. Walaupun dia sudah meninggalkan kebangkrutan BUMN, kebangkrutan negara kita. Dia sudah bebas. Nah, maka menurut saya bahwa tidak boleh kita biarkan situasi bangsa yang seperti ini. Olehnya itu teman-teman sekalian, ketika perubahan itu sulit terjadi di Senayan, ketika partai politik buntu sebagai saluran aspirasi masyarakat hari ini, partai politik kebanyakan hanya dijadikan sebagai ruang untuk memperkaya dirinya saja, untuk memperoleh kekuasaan dan untuk kepentingan kelompoknya saja, maka perubahan itu akhirnya hanya bisa lahir dari rakyat, dari masyarakat. Kalau kemudian mau kita peras, siapa rakyat, siapa masyarakat yang harus berada di garda terdepan, itu adalah anak muda, adalah kita-kita. Dan itulah yang ditunggu oleh rakyat kita hari ini, yang tengah mengalami kepelikan ekonomi, yang tengah mengalami kemunduran pendidikan kita, yang tengah dihadapkan dengan budaya-budaya yang kemudian menggerus lokal wisdom dan nuansa keislaman yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini. Karena itu tadi, ada kepentingan pasar, ada kepentingan neolib, ada kepentingan kapitalis yang kemudian bisa diterima oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh elit kita yang juga pikirannya sangat kapitalistik. Kenapa? Karena kos politik nggak murah, bos. Siapa yang mau rugi? Kan kita pakai logika sederhana saja. Kalau Anda mau jadi presiden, menghabiskan triliunan, mau jadi gubernur menghabiskan miliaran, ratusan miliar, menjadi anggota DPR menghabiskan puluhan miliar,
Apakah nggak mau kembali itu? Kan kira-kira begitu. Jadi ketika politik yang sejatinya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi kemudian diubah, didistorsi menjadi layaknya transaksi di pasar, maka pasti rusak. Dan itulah yang terjadi hari ini dalam demokrasi liberal yang beliau sebutkan tadi. Maka menurut saya solusinya adalah revolusi, adalah perubahan secara fundamental, perubahan secara cepat, dan itu dipimpin oleh anak-anak muda seperti saya dan antum semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.